Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amantu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di majlis Zoom ini, insya Allah. Wabil khusus mohon izinkan saya menyebutkan Bapak Sekretaris DJKN Kementerian Keuangan, Bapak Kabag SDM DJKN, dan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari yang mulia ini, di momentum bulan Rabiul Awal, ini momentum yang luar biasa, tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Semangat kita adalah semangat perubahan. Semangat kita adalah semangat seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kenapa kita hari ini juga ikut merasakan bagaimana gegap gempitanya menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa baginda Nabi selalu berpuasa di hari Senin? Ada dua alasan yang disampaikan oleh Nabi. Karena kata Nabi, hari Senin adalah hari kelahiranku, maka aku berpuasa di hari Senin itu. Dan yang kedua, yang maha dahsyat, yang tidak kalah pentingnya adalah kenapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Senin dalam rangka memuliakan hari lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan yang kedua tidak lain dan tidak bukan karena di hari Senin itu turun wahyu Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka hari ini kita membahas satu tema yang luar biasa diberikan oleh panitia dengan tema adab berinteraksi dengan Al-Quran. Saya ingin menyitir satu hadis dari Sayyidah Aisyah. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, akhlak mulia Nabi yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang mulia, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pemimpin para nabi dan rasul,
kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Al-Quran turun dan melekat pada dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada Makkah Madinah yang dulu bernama Yasrib, Makkah dulu bernama Bakkah, yang bisa jadi tidak ada yang mau menempati Yasrib itu, tidak ada yang mau menempati Bakkah itu yang kering, kerontang, panas, terik, padang pasir, tandus. Tetapi dua tempat itu menjadi, kita kenal sampai hari ini, menjadi kota suci. Haramain Asy-Syarifain, subhanallah. Haramain Asy-Syarifain, dua kota suci, dua kota yang mulia. Pertanyaannya, kenapa dua kota itu suci dan mulia? Alasannya karena Al-Quran turun di dua kota suci itu, yakni Makkah dan Madinah. Maka kemuliaan Makkah dan Madinah karena kemuliaan dari Al-Quran yang turun di Makkah dan Madinah. Allahu Akbar, walillahilhamd. Tadi Rasulullah mulia karena Al-Quran turun kepada Rasul, melekat dalam jiwanya Nabi. Bahkan keseharian Nabi, semua yang ada pada pribadi Nabi, akhlak terbesarnya Nabi adalah Al-Quranul Karim. Makkah Madinah mulia karena Al-Quran turun. Ada juga bulan yang bulan itu sesungguhnya sama dengan bulan-bulan yang lain. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, aku menjadikan 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Sama dari bulan Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama bulan-bulan itu. Tetapi ada satu bulan yang istimewa, yang Nabi katakan syahrun azimun mubarak. Bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang agung. Beramal sunnah di bulan itu menjadi berpahala wajib seperti kita menjalankan yang wajib. Menjalankan yang wajib kita kerjakan di bulan itu, Allah lipat gandakan 70 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Ada apa kemuliaan bulan itu sehingga bulan itu menjadi bulan yang istimewa? Jawabannya ada di dalam surah Al-Quran, surah 2 ayat 185. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ternyata, Bapak Ibu sekalian, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Ramadan itu bahkan menjadi bulan satu-satunya yang disebut muncul dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan. Silakan cek yang lain. Syawal tidak disebutkan, Dzulqa'dah tidak disebutkan, Dzulhijjah tidak disebutkan, Muharram tidak disebutkan, Rajab tidak disebutkan, dan bulan-bulan yang lain tidak disebutkan, kecuali muncul satu bulan, Syahrul Ramadan. Kenapa Ramadan begitu istimewa? Allah jawab di ayat 185 tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, maka Ramadan menjadi mulia dan dimuliakan. Kalau ada bulan yang dimuliakan, ada juga malam. Yang malam itu sesungguhnya sama seperti malam-malam yang lain.
tetapi malam itu menjadi malam yang istimewa, yang dalam gambaran Al-Quran di surah Al-Qadar disebutkan, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairum min alfi syahr. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kemuliaan Ramadan itu, kemuliaan malam itu menjadi malam yang istimewa karena ternyata malam hari itu diturunkan Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang luar biasa, menjadi malam yang istimewa, yang dalam bahasa Al-Quran itu malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya Rob, ya Rob. Subhanallah, inilah keistimewaan, inilah kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu muncul karena disitulah Al-Quranul Karim, karena disitulah Al-Quran turun di malam hari itu, maka malam itu menjadi malam yang istimewa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hari ini saya ikut ikut yang termasuk orang yang paling senang ketika ada pengajian bintal dan launching kelas belajar tahsin Al-Quran lingkup DJKN. Masya Allah, apalagi temanya luar biasa, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Saya menjadi bagian, insya Allah menjadi bagian dari sejarah dari Kementerian Keuangan yang kurang lebih 2 tahun ini atau 2-3 tahun ini menjadi atau mengawal teman-teman di MTQ Nasional di Korpri. Saya sendiri sebagai Dewan Hakim di MTQ Nasional, nanti di bulan November tanggal 3 sampai 10 ini saya menjadi salah satu Dewan Hakim MTQ Nasional tingkat mahasiswa di Unbrau. Ya, di akhir bulan Oktober ini juga ada STQ Nasional di Jambi. Tetapi saya tidak berangkat karena tanggal 16 Oktober sampai tanggal 28 Oktober saya ada International Conference di Amerika. Saya sendiri kesehariannya bergelut dengan Al-Quran. S1 saya selesaikan di Prodi Ilmu Al-Quran, S2 saya selesaikan di Prodi Ilmu Al-Quran, S3 saya selesaikan di Prodi Ilmu Al-Quran, saya ngajar di S1, S2, S3, penelitian-penelitian saya, buku-buku saya terkait dengan Al-Quran. Karena ingin menjadi bagian dari barisan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya senang tadi laporan dari Ketua Panitia, ada sekian banyak yang daftar menjadi pembelajar dari kelas belajar tahsin Al-Quran di lingkup DJKN. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi saja menyebutkan, kata Nabi, kita semua pasti pengen menjadi manusia mulia, menjadi manusia yang unggul. Kalau kita saja pengen dianggap menjadi orang yang mulia, orang yang baik di mata manusia, di mata pimpinan kita, di mata teman sejawat kita, di mata istri kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita, dan seterusnya. Lalu ada tips Nabi. Kalau kita mau dianggap manusia mulia, yang menganggap ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengecap ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang menganggap kita baik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang yang baik di mata Rasul dan di mata Allah? Hadisnya pendek yang kita sudah hafal. Kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian. Siapa yang sebaik-baik kalian itu? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran,
maka dialah orang yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya. Kalau Allah saja sudah menganggap kita ini bagian dari orang yang baik, kalau Nabi saja sudah menganggap, mengecap kita menjadi orang-orang yang terbaik, maka pasti di kerjaan, di rumah tangga, di profesi kita, pasti kita melejit menjadi orang yang terbaik. Maka saya sering katakan di beberapa majelis-majelis Al-Quran yang saya ampu, yang masih di TV, misalnya di program TVRI, setiap hari Jum'ah yang saya ampu, ya kajian tafsir di TVRI, Serambi Islami TVRI, saya sering katakan di majelis-majelis ilmu, di mahasiswa S1, S2, S3, saya katakan tidak mungkin orang yang keluar dari mulutnya Al-Quran, kesehariannya sibuk dengan Al-Quran, sementara masih kotor, masih caci maki, masih tidak menyenangkan seorang istri kepada suami, suami kepada istrinya, suami anak kepada orang tuanya, atau seorang karyawan, pegawai kepada pimpinannya, kepada lembaganya. Ini tidak match dengan Al-Quran, karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kebaikan. Maka apa yang kita baca pasti kebaikan. Apa yang kita hafal pasti kebaikan. Maka orang pembelajar tahsin Al-Quran itu, semakin dia susah menghafal, semakin terbata-bata, semakin senang hatinya. Saya ulang lagi, semakin terbata-bata, semakin susah menghafal. Ini ada kawan saya yang ketika MTQ nasional mengawal, Pak Mufid ya, menjadi saksi nih, Masya Allah. Alhamdulillah yang bagian dari yang menginisiasi juga pengajian hari ini. Kenapa kita kita bersenang hati, happy kita, meskipun susah, yang dihafalnya 5 ayat, kadang-kadang yang hilang 7 ayat. Apalagi kita ini ya, sambil mengerjakan laporan segala macam, menghafal 10 ayat, yang hilang 15 ayat. Tapi kita happy. Kenapa happy? Semakin kita takrir, semakin kita mengulang-ulang, maka semakin banyak pahala buat kita. Ya Rob. Itulah yang dikatakan oleh Nabi. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun walamu harfun wa mimu harfun. Man qara'a harfan, siapa membaca huruf Al-Qur'an, harfan, satu huruf saja, falahu hasanah, maka sudah mendapatkan nilai kebaikan. Bahkan kebaikannya bukan satu, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Kebaikannya 1 berbanding 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Jangan kita katakan ketika kita membaca alif lam mim itu berpahala 1 huruf. La, kata Nabi. Walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka masing-masing bernilai 30 kebaikan, 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Ya Allah. Maka senang ketika kita terbata-bata, maka semakin banyak kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengulang-ulang, 1 ayat bisa jadi berulang kali kok nggak hafal-hafal. Happy hati kita. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan kebaikan-kebaikan. Saya sering katakan bahwa eh, tips ya dalam menggapai kebaikan itu dengan cara memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran. Ingin kebaikan dalam rumah tangga, ingin kebaikan dalam bekerja, berkarir, dalam hal apapun,
silakan menggunakan terapinya adalah terapi Al-Quran. Maka bisa jadi kebaikan hari ini yang kita terima, Bapak sekalian, merupakan bagian dari kebaikan-kebaikan dari Al-Quran yang kita baca. Doa-doa panjatan-panjatan yang kita panjatkan, kebaikan-kebaikan yang mengalir kepada kita. Satu huruf kita baca bernilai kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan nilai-nilai kebaikan itu baik pula buat anak kita, istri kita, pekerjaan kita, karir kita, dan seterusnya. Karena asbab kita terus membaca dan mentadabburi Al-Quran. Maka oleh karena itu, saya mengutip dari beberapa guru yang saya menyampaikan kepada saya. Kata guru-guru saya mengatakan bahwa kalau kita menyibukkan dengan Al-Quran, kalau kita mengurus Al-Quran, ini para pengurus-pengurus tahsin Al-Quran di lingkup di JKN ya. Kalau kita menyibukkan mengurus Al-Quran, kalau kita bergelut habis waktunya untuk mengurus Al-Quran, biarkan Allah yang mengurus kebutuhan kita. Ya Allah. Maka dimanapun, saya selalu bergelut dengan lembaga-lembaga Al-Quran. Di LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, sampai nasional saya terlibat. Di kampus saya mendirikan hikmah namanya Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa. Di masjid, beberapa masjid, di Masjid Kampus UIN saya dirikan LTTQ, Lembaga Tahfidz dan Ta'lim Al-Quran. Selalu begitu. Biar paling tidak ada nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita dan menular untuk keluarga kita. Nah, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 14.23, tinggal sebentar lagi ya. Lalu bagaimana kaifa nata'ammalu ma'al Qur'an? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Jawabannya ini. Ini adab kita membaca Al-Quran. Kenapa kita harus semangat? Ini ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di eh, hadis Muslim, Sahih Muslim di juz 1. Iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bergelut membaca, mentadaburi, mengamalkan, menyibukkan, merendahkan, mencurahkan semua yang tenaga, pikiran, bisa jadi uang, bisa jadi tenaga, bisa jadi apapun. Kenapa? Karena kita minta syafaat dari Al-Quran. Ini hadisnya sahih. Iqra'ul Quran. Baca terus. Ini Iqra' ya. Tadi sudah diulas oleh pimpinan kita tadi terkait dengan Iqra' luar biasa, Masya Allah. Di sini bukan menghafal. Tingkatannya Iqra'. Iqra'u. Baca sebanyak-banyaknya. Bukan tadabbaru. Ya. Bukan menghafal, riset dan seterusnya, tetapi baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dengan kita membaca Al-Quran itu, nanti bacaan Quran kita itu akan datang kepada kita ketika kita sudah berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Kita baru dua alamnya, alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam barzah, alam kubur. Gelap gulita, hanya 1 kali 2 meter, tidak ada teman, maka disitulah kita butuh syafaat. Syafaat yang terbesar adalah syafaat Al-Quran. Al-Quran menjadi penerang. Al-Quran menjadi teman
Al-Quran menjadi syafi'an li ashabi, menjadi syafaat bagi yang membacanya, kepada para pembacanya. Nah, maka itu sikap kita tidak boleh acuh terhadap Al-Quran. Ada tidak sifat-sifat acuh? Ada, silahkan dilihat di surah 25 ayat 30. Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan." Jadi kalau ada yang mengacuhkan, cuek terhadap Al-Quran, memang ada indikasi Quran sudah ngomong. Lihat ayat 30 di surah 25. Maka Ibnu Katsir memberikan tafsiran tidak beriman, ya, atau tidak sempurna imannya bagi orang dan tidak membenarkan Al-Quran adalah termasuk mahjuro. Di ayat 30 itu mahjuro. Mahjuro ini adalah tidak mengimani Al-Quran, tidak membenarkan Al-Quran, acuh terhadap Al-Quran, itu juga mahjuro. Tidak mentadaburi, tidak memahami, juga termasuk mahjuro. Tidak mengamalkan, juga termasuk mahjuro. Mudah-mudahan kita kita terjauh dari sifat yang disebutkan ayat 30 di surah 25 ini. Kenapa kita harus mendekat kepada Al-Quran? Karena manusia berada dalam kegelapan kesesatan yang nyata. Silakan dilihat di surah Toha ayat 125. Kenapa kita butuh Al-Quran? Semakin merajalelanya tindak kriminalitas di tengah masyarakat, maka Al-Quran dijadikan jawabannya. Tidak adanya kepuasan hukum di tengah masyarakat, maka Al-Quran menjadi panglimanya. Hilangnya rasa aman di tengah masyarakat, maka Al-Quran menjadikan rasa tentram dan aman dan nyaman. Di surah Al-Maidah ayat 44, 45, 47, Allah mewajibkan umat manusia, baik Yahudi, Nasrani, Muslim, untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan pengetahuan manusia memang sangat terbatas, maka kita butuh guidance. Dan guidance-nya itu adalah Al-Quran. Petunjuknya adalah petunjuknya Al-Quran. Maka tidak boleh kita berpaling, ya. Tidak boleh kita berpaling karena memang ada satu bahaya besar ketika tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka orang yang beriman itu ketika sehari dia tidak membaca Al-Quran, maka ada yang salah dalam hidupnya. Ada yang kurang dalam kepribadiannya. Lihat di surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa ma ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hidup kita dalam kesesatan yang nyata atau hidup dalam kegelisahan dan gundah gulana. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid, dan seterusnya itu, naudzubillah min dalik, yaj'al sadrahu dhaiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Naudzubillah min dalik. Hidupnya dalam kegelisahan, gundah gulana karena tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran. Hidupnya dalam kesempitan, ma'isyatan dongka. Naudzubillah min dalik. Maka disinilah letak kita harus terus berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kunci berinteraksi dengan Al-Quran? Dengan membaca, faham, renungi tafsirnya, ya. Bagaimana mengetahui cara interaksi? Hayati pesannya dan hiduplah dengan Al-Quran. Bagaimana langkah-langkahnya? Adab terhadap Al-Quran didahulukan, bacanya dengan perlahan, khusyuk, tadabbur, ya, penuh dengan perasaan, merenungi ayat-ayat yang dibaca, dalami, teliti, dan tentu mengamalkannya. Karena dengan inilah
kunci, bagian dari kunci kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, wirid hafalannya, wirid tadabburi, hayati dalam hidupnya, kaidah-kaidahnya tentu berinteraksinya, pandangan komprehensif terhadap Al-Quran, fahami tujuan dari asas Al-Quran itu, memperhatikan pesan-pesan Al-Quran, ya, menjaga suasana ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya dan seterusnya, ya. Sehingga itu saya kutipkan dari satu kitab Kaifa Nata'ammalu Ma'al Quran Al-Azim yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Kaifa nata'ammalu ma'al Quran Al-Azim? Paling tidak kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada 3 cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, berinteraksi dengan Al-Quran melalui menghafalnya. Menghafal itu bagian dari kita berinteraksi. Membaca itu bagian dari kita berinteraksi. Dan tentu mendengarkannya. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran tentu faham apa yang kita baca dan mengerti tafsirnya. Ini untuk tingkatan kedua. Dan tingkatan yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran melalui cara mengikuti, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Ya. Kalau kita sudah faham, kalau sudah kita hafal, kalau sudah kita mendengarkan, berinteraksi, paham tafsirnya, tentu cara yang ketiga, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berinteraksi yang terbesar adalah mengikuti, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Saya ingin menutup juga keseriusan para ulama-ulama kita ketika mereka membaca Al-Quran itu. Misalnya dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu an, apabila beliau membaca Al-Quran maka beliau pun tidak berbicara dengan seorang pun sampai beliau selesai membacanya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 14.33 sesuai dengan agenda yang tertera. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya serahkan lagi ke moderator. Kalau ada tanya jawab, disilahkan. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali materinya, Ustaz. Jadi menjadi pukulan yang keras nih bagi saya pribadi dan mungkin bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia nih Ustaz yang sedang mengikuti kajian Ustaz pada siang hari ini. Jadi eh, Alhamdulillah, terima kasih atas remindernya Ustaz. Ini sebenarnya masih ada waktu 1 menit lagi Ustaz, jam 14.35. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa mulai lebih awal 1 menit untuk sesi tanya jawab interaktifnya ya Ustaz ya. Baik, Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin eh, curhat tentang pengalamannya dengan Al-Quran nih, Bapak Ibu, silakan, kami persilakan Bapak Ibu, silakan bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Mumpung kita ada Ustadz Hasan ini di sini. Kami persilakan, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tentang materi tadi ya. Mungkin ada yang tanya tentang adab-adabnya seperti apa sih Ustadz, apalagi misalnya hmm, saya nih kayak buat ibu-ibu khususnya Ustadz mau mengeluangkan waktu khusyuk gitu kayaknya susah kalau bukan malam hari atau subuh-subuh ya mumpung anak belum tidur belum bangun gitu rasanya meluangkan waktu sulit sekali gitu Ustadz. Ini kalau belum ada yang bertanya saya boleh nih ya Bapak Ibu ya. Jadi saya jadi syurhat. Oh ini ada nih. Saya mau memberi kesempatan untuk eh, Bapak Ibu dulu ya kalau gitu. Silakan Pak Fatur Rahman Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Ustadz Hasani. Syukron. Perkenalkan saya Fatur Rahman Asidiki, Ustadz. Eh, Terima kasih pencerahannya terkait tadi yang bagaimana kita bisa eh, dalam keseharian selalu bergantung kepada Al-Quran. Jadi Ustadz, mungkin ini perlu saya juga agak agak apa ya, ketika kita baca Al-Quran ini kan kalau saya pribadi saya usahakan untuk juga
bisa membaca artinya Ustaz, terjemahannya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang saya nggak tahu dalam pengaturan atau saya yakin Al-Quran, hakul yakin Al-Quran itu istilahnya menjadi panduan kita ya, dan kita harus meyakini, sangat harus meyakini gitu Ustaz ya. Namun dalam ketika kita membaca terjemahannya itu kadang-kadang perlu berapa kali untuk mengerti gitu. Padahal sebenarnya itu kalau saya nggak tahu apakah memang saya yakin itu kekurangan saya ya ketika untuk memahami itu Ustaz. Bagaimana solusinya untuk bisa apa ya? Bisa kadang saya pengennya sih ngikutin ada kajian-kajian gitu Ustaz, tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan kesempatan, jadi belum belum kesempatan lah, belum bisa ngikuti seperti itu Ustaz. Mohon saran dan masukannya Ustaz. Terima kasih. Baik, Mbak Nadia mau langsung jawab atau dipersilahkan ke penanya lain? Boleh langsung dijawab, Ustadz. Baik, Bapak Haji Fathur Rahman As-Siddiqi, ya, dari Kanwil DJKN Aceh ini, Masya Allah ya, dari Aceh, Alhamdulillah. Iya, saya ingin berbagi pengalaman sedikit ya, ketika saya menulis disertasi. Disertasi S3 saya itu terkait dengan atau saya membahas tentang diskursus munasabah Al-Quran. Munasabah itu satu bagian kecil dari ulumul Quran. Ada nasikh wa mansukh, ada makki dan madani, ada asbabun nuzul, ada yang lain-lain banyak sekali. Ya, satu di antara bagian kajian ulumul Quran itu adalah munasabah Al-Quran. Munasabah itu bahasan terkait atau ilmu yang membahas tentang keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, satu kata dengan kata yang lain, satu kata dengan kalimat, satu surah dengan surah yang lain, akhir surah dengan awal surah dengan akhir surah dengan awal surah berikutnya, dan seterusnya. Ketika membahas satu ayat itu, memang semakin kita membaca, semakin kita mengkaji, maka semakin banyak kita tidak tahu. Jadi itu mungkin yang dirasakan juga oleh Pak Fathur Rahman As-Siddiqi. Satu kali membaca Al-Quran tentu berbeda dengan 10 kali kita mentadabburi Al-Quran, pemahamannya. Maka yang sakral adalah Al-Quran, tetapi tafsirannya boleh berbeda, boleh dengan pendekatan-pendekatan yang lain. 10 kali mentadaburi Al-Quran, mencari tahu pemahaman tentang Al-Quran, dengan 20 kali membaca dan mentadaburi Al-Quran, pasti memiliki pemahaman yang berbeda. Itulah hebatnya Al-Quran. Tidak ada dalam 14 abad ini satu kitab yang dibaca oleh beragam pendekatan dan keilmuan tetapi tidak membosankan. Ya, Masya Allah, itulah Al-Quran. Maka itu Al-Quran itu para ulama mendefinisikan di akhir dari definisi Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatih, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Bayangkan kalau kita membaca satu teks, ya, membaca satu teks, taruhlah bahasanya bahasa Ibrani atau bahasa Italia yang kita tidak ngerti, pasti mudah bosan. Pasti, bahasa apa ini? Tapi kendati tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti artinya, tidak mengerti nahwu sorofnya, tidak ada orang yang bosan membaca Al-Quran. Inilah kehebatan dari Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Kendati usianya baru 3 tahun, ngomong saja belum lancar, tapi begitu melafalkan Al-Quran, maka Allah lancarkan mulutnya. Hafal dia meskipun nggak ngerti apa yang dibaca. Ini kehebatan Al-Quran. Mungkin beberapa pekan ini atau sepekan 2 pekan ini kita banyak share-sharean itu ya. Ada orang mohon maaf tidak bisa bicara,
Tapi begitu melantunkan Al-Quran, bisa melafalkan Al-Quran dengan indah dan baik, sesuai dengan tajwid dan tahsinnya. Ini kehebatan dan mukjizat Al-Quran. Jadi jangan kecil hati dengan kok nggak paham-paham. Maka memang Allah buat demikian. Semakin kita mendekat, maka semakin kita diberikan pemahaman yang mendalam, mendalam, mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berencana menulis disertasi itu hanya cukup mungkin 200 atau 300 halaman. Tapi begitu mengungkap satu ayat, satu kalimat, dua kata, tiga kata, dan seterusnya. Begitu sudah di depan laptop, membaca kitab, membaca buku, menuangkan dalam tulisan, sehingga sampai 500 halaman lebih tidak terasa. Rasanya masih belum banyak yang saya ungkapkan tentang munasabah Al-Quran itu. Bukunya sudah dicetak dan nanti boleh silakan buka di Google ya. Hasani Ahmad Said, Diskursus Munasabah Al-Quran, silakan juga dimiliki. Atau tulisan-tulisan saya terkait dengan kajian Al-Quran di jurnal-jurnal, boleh juga di-download gratis di puluhan jurnal terkait dengan Al-Quran. Maka itu juga semangat saya ketika masuk S1. Lulusan tafsir hadis, lulusan ilmu Al-Quran mau jadi apa? Tapi saya yakin bahwa Allah lah yang memenuhi kebutuhan saya, kebutuhan kita. Jadi dengan Al-Quran tadi itu di awal muqaddimah saya sampaikan, ada tempat yang dulunya kering, kerontang, tidak ada yang mau menempati. Karena asbab Al-Quran turun di Makkah Madinah, maka Makkah dan Madinah menjadi kota Haramain Asy-Syarifain, kota suci yang dimuliakan. Malam itu biasa saja, begitu malam itu turun, nilainya Masya Allah lebih hebat, lebih baik daripada dari 1000 bulan. Bulan itu istimewa, karena turunnya Al-Quran berbeda dengan bulan yang lain. Bulan itu bulan Ramadan. Baginda Nabi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para Nabi dan Rasul. Nabi Adam sudah mengenal Rasulullah, sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Bahkan ketika Nabiullah Muhammad naik Mi'raj, seluruh para nabi, bukan hanya 25 nabi, tapi 114 atau 124.000 nabi menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu istimewa. Kenapa istimewa? Keistimewaannya karena Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semakin kita bahas, semakin Masya Allah kita terkagum-kagum dengan Al-Quran. Kita ahli di bidang ilmu ekonomi mungkin, karena ini di JKN, maka dekati Al-Quran dengan pendekatan ekonomi. Maka Al-Quran memancarkan laksana mutiara yang memancarkan sinarannya sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang membacanya. Kita baca, kita buka ayat-ayat ekonomi, pasti kita terkaget-kaget, terkagum-kagum dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, Mbak Nadia. Insya Allah semoga terjawab ya Pak Patran ya. Amin. Baik, izin Ustaz, ini masih ada dua nih. Yang Ya, pertama, Pak Abdurrahman dari Elman, silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Salam kenal Ustaz. iya, Uh, itu bagus. Gini Ustaz, kemarin tuh beberapa waktu lalu saya menjadi makmum ya. Ada Hmm, imam yang membaca Al-Fatihah mungkin hmm, dengan varian atau kiroat yang berbeda ya. hmm, Dia membunyikan gini, Ziratal ladzina an'amta alaihum gitu. hmm, Maksud saya ya mungkin kita kan mengenal kiroat sahabat ya, Pak. Ya Ustaz ya. hmm. Kiroah ya yang itu. Nah, boleh nggak kita ya di Indonesia ini kita kan biasanya musabnya sama satu kemudian diajari dari kecil Hmm. eh kiroah gitu kan. Kemudian kita berpindah kiroah. Misalkan anggaplah kita membaca dua kiroah itu boleh nggak seperti itu kan? Eh, Waktu itu memang imam sudah mengumumkan sih di awal kami akan membaca kiroah yang ini gitu sehingga orang nggak protes lagi kan membaca. Wah, agak aneh kan bacaan Hmm. Al-Fatihahnya kan. Hmm. Betul, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bisa nggak Ustaz dikasih gambaran ke kami
Perbedaan kiroah itu kira-kira di dalam Al-Quran misalkan dari sekian 6.000 ayat itu apakah dominasi, maksudnya persentasenya kira-kira berapa ya? Atau cuma puluhan ayat saja, puluhan kata, atau ratusan, atau ribuan Ustaz? Iya, Terima kasih. iya. Eh, Terima kasih Pak TB. Ini masih keturunan dari Banten, Pak TB? Ya Ustaz, Banten Ustaz. Tinggal di mana? Di Serang Ustaz. Alhamdulillah. Rupanya kita tetangga. Saya asli Banten, aslinya Banten, Oh, Tangerang Alhamdulillah. Selatan. Insya Allah ya. Pembacaan siroto huruf sod ya, bisa dibaca dengan menggunakan sin, siroto, bisa dibaca dengan menggunakan zai, ziroto. Ya. Ilmu qiraat itu ada qiraat sab'ah, qiraat dengan model 7 bacaan, 7 model bacaan. Ada qiraat asyrah, 10 model bacaan. Ada arba'ata asyar. Ada 14 model pembacaan qiraat. Ya. Tadi boleh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh siratal ladzina dan seterusnya. Bahkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eh, Tadi di pertanyaan Pak TB Abdurrahman mengatakan imamnya sudah mengumumkan bahwa beliau akan membacakan dengan qiraat ya. Begitu kira-kira ya Pak Abdurrahman ya. Maka kalau sudah disepakati dalam masjid tertentu, maka itu silakan diperkenankan. Yang tidak boleh adalah di masjid umum yang tidak ada pemberitahuannya, kemudian imam membacanya dengan beberapa variasi. Saya sendiri di rumah itu punya 3 mushaf. Ada Qalun, ada Warash. Kalau saya taruh di masjid tertentu atau misalnya yang tidak belajar ilmu qiraat, dikira Qur'annya yang salah. Tulisannya yang salah ya. Padahal itu memang khusus mushaf qiraat ya, mushaf qiraat. Jadi jangan mudah menjas bahwa itu salah ya. Nah, kenapa ini bisa berbeda-beda ya? Kenapa ini bisa berbeda-beda? Analoginya begini. Ketika Al-Qur'an itu turun, memang dalam bahasa Al-Qur'an, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, terkait dengan program kita ini ya, maka kelas belajar tahsin itu, Bapak Ibu sekalian, ketika ngaji harus lidah kita, lahjah kita, dialek kita harus menggunakan dialek Arab. Jangan misalnya an'amta 'alaihim, boleh. Al-kamdu ya, al-fatihah. Ya. Ya itu dialeknya, lahjahnya berarti bukan lahjah biluhunil Arab. Huruf ta misalnya di dalam transliterasi kita tidak ada. Yang ada T ya. Tapi kalau dalam lahjah Arab huruf ta itu ta, an'amta, iyyaka, iyyaka, kakiku. Huruf jim, jim tidak ada. Huruf dal, bukan seperti A, D, huruf A, B, C, D bukan. Atau kalau Sunda, orang-orang Sunda za, Betawi zo, padahal zo, padahal za. Tidak ada azab, azab berinteraksi. Adanya adab ya. Da itu tidak dikenal dalam lahjah biluhunil Arab tadi. Huruf ain, an'amta, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim tanpa desis. Bukan jim, jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
bukan nirrojim. Beda satu huruf itu mempengaruhi ya. Ya, kembali lagi kepada qiraat tadi. Ya, jadi kalau sudah disepakati di satu komunitas, satu masjid, ya, dengan menggunakan qiraat, maka itu tidak menjadi masalah. Yang bermasalah ketika imam tanpa pemberitahuan, tanpa informasi, kemudian menggunakan qiraat-qiraat yang tadi sudah disampaikan. Baik itu qiraat sab'ah dengan 7 model macam qiraat, maka syarat kita belajar ilmu qiraat ya di MTQ apa namanya di MTQ nasional Korpri belum ada itu Pak Mufid ya, cabang ilmu qiraat, cabang MTQ bidang qiraat. Tapi kalau di MTQ nasional yang dari tingkat kota, kabupaten, provinsi sampai nasional itu ada 2 cabang. Ada yang mujawad itu yang dilagukan, ada yang murattal, qiraat yang mujawad dan qiraat murattal. Sudah 2 pembagian 2 cabang ya. Nah, kalau di MTQ Nasional Korpri belum ada ya. Baru ada tahfidz, tilawah, adzan, doa, apalagi itu Pak Mufid? Ada beberapa ya. Kaligrafi Kaligrafi. Itu bagus juga bukan sama hanya artikel Quran. Al-Quran. Makalah Al-Quran betul. Kebetulan DJKN ada yang juara waktu itu, Pak. Ustaz. Alhamdulillah, iya. Jadi bukan hanya kelas tahsin Al-Quran, tetapi dalam rangka menyiapkan SDM yang dibutuhkan itu, saya kira mudah-mudahan tahun ini nggak ada karena 2 tahun sekali ya, 2 tahun sekali menjadi penyemangat ya, penyemangat langsung MTQ nasional, wah luar biasa. Setahun yang ke depan, insya Allah ada MTQ nasional Korpri. Ya kalau di JKN sudah mempersiapkan SDM saya kira lebih bagus itu. Bukan hanya tahsin Al-Quran, tetapi tahfidnya, tilawahnya, kaligrafi, khot Al-Quran, lalu kemudian adzannya, makalah Al-Quran dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, begitu Pak TB Abdurrahman. Mudah-mudahan terjawab. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nadia. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman tadi ya. Izin Ustadz, ini sedang azan kalau di sini Ustadz. Ada Ya. satu lagi pertanyaan dari chat, bagaimana mau ditunggu dulu atau mau langsung atau mau ditutup dengan doa Ustadz? Izin konfirmasinya. Saya serahkan ke Mbak Nadia pengatur acara. Baik, baik. Izin mungkin dilanjutkan sebentar ya Ustadz ya. Silakan. Semoga. Ini ada pertanyaan dari Mbak Keke. Bagaimana jika ingin mengaji, ini untuk ibu-ibu nih Ustadz. Bagaimana jika ingin mengaji saat anak-anak ingin ikutan, namun kita jadi nggak bisa khusyuk. Jadi gimana sih, mungkin ada caranya, ada tips dari Ustadz biar kita tuh bisa mengaji, namun juga anak jadi ikutan mau ngaji juga gitu Ustadz. Ketika sudah besarnya. Iya, saya ingin kutipkan dari surah Al-Ahzab ayat 21. Mudah-mudahan ini menjadi jawabannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Nabi itu ada uswah hasanah. Apa yang ingin saya kaitkan dengan jawaban dari yang tadi ditanyakan? Ya tentu anak akan senang belajar ngaji, mengaji, mentadabbur Al-Quran manakala kita mencontohkannya. Ya. Manakala kita mencontohkannya. Orang anak bagaimana orang tua, ya. Apalagi kita misalnya, saya memaklumi bagaimana kesibukan ibu-ibu sudah bekerja, harus mengurus anak, mengurus suami, menyiapkan ini, menyiapkan itu, tetapi itu keterbatasannya itu menjadikan sehingga berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi kurang ya. Tetapi tidak menjadi alasan ya, tidak menjadi alasan untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Menjadi bagian penyelenggara atau menjadi bagian fasilitator itu saja sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kebaikan ya. Anak disiapkan gurunya itu juga sudah menjadi kebaikan bagi ibunya.
suami atau mengabdi kepada suami itu juga sudah surga bagi perempuan, ya. Begitupun anak, menyiapkan anak menjadi generasi yang saleh dan salehah, menjadi generasi Qurani, maka seperti sabda Nabi, maka disiapkan mahkota, yang mahkota itu kelak akan dipasangkan untuk kedua orang tuanya. Orang yang hafid Al-Quran di satu rumah maka akan menyelamatkan 10 anggota keluarganya, termasuk bapak ibunya dan saudara-saudara yang lainnya, kakek neneknya. Maka tugas kita memang di usia-usia kita, mungkin usia 30-an tahun ke atas, ya, 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas yang hadir ini, sudah berat rasanya menghafal Quran, tetapi ada anak-anak kita yang masih usia SD, SMP, SMA, yuk kita pesantrenkan atau kita didik untuk menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan mereka itu bagian dari yang menyelamatkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallahu khair Ustadz Hasani atas jawabannya. Semoga terjawab ya Mbak Keke. Baik Ustadz, menutup acara pada sore hari ini dengan materi Ustadz yang luar biasa dan tanya jawab tadi, kami mohon izin Ustadz untuk bisa menutup acara ini dengan doa. Kami persilakan kepada Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan DJKN Kementerian Keuangan, dari pimpinan sampai ke menterinya, Bu Menteri, sampai bawahannya, di semua, wabil khusus di lingkup DJKN, mudah-mudahan ini menjadi asbab kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan menjadi asbab kebaikan yang ada di DJKN. Kita awali doa ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن ya Allah, rahmati kami, keluarga kami, anak istri kami, suami kami, pimpinan kami dengan rahmat Al-Quran-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah Al-Quran syifa, obat buat kami, penawar rasa sakit hati kami, rasa sakit yang ada di tubuh kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang kita baca menjadi kebaikan buat kita, kebaikan buat lembaga kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Jadikan hari ini, pertemuan di sore hari ini ya Allah, kami menjadi bagian orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima semua amal kami, ibadah kami, solat kami, interaksi Al-Quran kami. Jadikan semua pemberat menjadi amal saleh buat kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jazakallahu khair Ustadz Pak Hasani. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih semuanya. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz Kak. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya acara ini tadi dengan ditutup dengan doa oleh Ustadz kita, Ustadz Hasani. Semoga apapun yang kita niatkan pada siang hari ini bisa dihitung pahala oleh Allah dan bisa membawa kita menuju surganya kelak. Amin. Dan bagi Bapak Ibu peserta tasin, nanti akan ada info dan pengumuman dari panitia di grup tasin masing-masing.
Baik Bapak Ibu, mohon maaf dan atas segala kesalahan dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perkenan Bapak Haji Ustadz Hasani Ahmad Said yang telah berkenan untuk memberikan kajian pada sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu, kami persilakan Bapak Ibu dapat meninggal forum. Namun sebelum itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi